Assalamualaikum, Akhi dan Ukti. Malam ini kita akan mengeksplor ceramah tepatnya 17 Ramadan, yaitu Nuzulul Quran ya malam ini ya. Jadi saya mungkin akan mengeksplor agak sedikit panjang nih, bukan ini singkat ya. Malam ini saya akan mengeksplor itu ceramah 17 Ramadan, yaitu Nuzulul Quran malam ini ya. Jadi malam ini ya sedikit panjang sih, dibikin aja ya, tidak nanti. Saya juga belum tahu nih siapa yang ceramahnya. Ya nanti aja ya, dinantikan aja siapa yang ceramahnya. Oke, Akhi dan Ukti, ikutin terus ya. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sama-sama kita memperingati malam Nuzul Quran yang insya Allah malam ini tafsir akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abrazim S.Agi. Pada beliau kita persilakan dengan hormat. Sebelum-sebelumnya kita ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, memberikan kita kesehatan lahir dan batin. Selawat dan salam kita sampaikan ke pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa risalah Allah untuk kebahagiaan umatnya dunia dan akhirat. Yang kami hormati Bapak Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, segenap pengurus, Kepala Biro Isra Pemerintah Aceh, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Isya, Tarawih dan Witir rahimakumullah. Malam ini kita memperingati malam Nuzul Quran secara sederhana di tengah pandemi Covid-19. Tidak mengurangi makna kita kembali mengulang kaji tentang Al-Quran sebagai solusi persoalan umat. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Maha benar Allah dengan firman-Nya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, petunjuk bagi manusia, dan memberikan penjelasan tentang petunjuk itu, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Kaum muslimin yang mulia, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, bulan yang mulia, karena Al-Quran itu sendiri adalah mulia. Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan oleh Allah langsung kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril, merupakan satu mukjizat dan petunjuk bagi manusia. Karena Al-Quran berasal dari Allah yang maha mulia. Orang yang membawa turun diperintahkan oleh Allah perantaraannya adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat yang mulia di antara para malaikat. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia di antara para nabi karena telah menerima Al-Quran. Diturunkan pada bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan mulia karena bulan diturunkan Al-Quran. Malam diturunkan Al-Quran adalah malam yang mulia, disebut dengan malam Al-Qadar, malam diturunkan Al-Quran. Orang-orang yang membacanya dimuliakan oleh Allah, dan orang-orang yang menghafalnya menjadi ahlul Quran.
dan malah menjadi keluarga Allah. Kalau orang naik haji menjadi tamu Allah, tetapi kalau menghafal Al-Quran menjadi keluarga Allah. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, Al-Quran secara bahasa bisa diartikan bacaan yang sempurna. Al-Karim artinya yang mulia. Al-Quranul Karim adalah bacaan yang sempurna lagi mulia. Tidak ada kitab suci yang sempurna lagi mulia kecuali Al-Quran. Orang yang memegangnya harus bersih, bersih lahir dan batin. Tidak ada bacaan yang sempurna lagi mulia kecuali Al-Quran. Ketika mau dibaca, kita harus berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Tidak ada kitab suci seumpama Al-Quran, dibaca oleh ratusan bahkan jutaan umat setiap hari. Tadi di Jakarta 1 jam yang lalu sudah Isya. Sekarang kita sudah masuk Isya. 1 jam yang lalu sudah dibaca Al-Quran. 4 jam yang lalu juga sudah dibaca di belahan dunia lain. 1 jam ke depan sudah dibaca pula di belahan dunia yang lain. Tidak putus-putusnya orang yang membaca Al-Quran, walaupun dia tidak bisa menulis aksaranya, tapi dia bisa membaca Al-Quran. Tidak ada kitab suci sempurna Al-Quran. Cara membacanya diatur, di mana dimulai, di mana boleh berhenti, dan di mana dilarang berhenti. Tidak ada kitab suci yang sempurna kecuali Al-Quran. Diatur juga mana yang boleh panjang dan mana yang boleh pendek, di mana yang boleh didengungkan dan di mana yang dilarang didengungkan. Tidak ada kitab suci sesempurna Al-Quran. Jumlah kosakatanya dihitung. Misalnya, menurut Dr. Quraish Shihab, jumlah kata di dalam Al-Quran 77.439 kata. Kemudian juga dihitung hurufnya 323.015 huruf, dan dihitung ayatnya 6.230 ayat. Dihitung suratnya sebanyak 114 surat, dan dihitung jumlah juznya sebanyak 30 juz. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, maka semua kita tahu berapa jumlah juz dalam Al-Quran. Suatu ketika pada masa Orde Baru, ada seorang menteri pergi safari Ramadan ke sebuah pesantren. Sampai di pesantren, pimpinan pondok memperkenalkan, Pak Menteri, ini santri kita sudah hafal 30 juz. Menteri ini menjawab, bagus, baik. Rencana mau tambah berapa juz lagi? Nah, rupanya menterinya nggak tahu kalau Al-Quran jumlahnya 30 juz, mau disuruh tambah berapa juz lagi. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, Al-Quranul Karim diturunkan dalam bahasa Arab. Kata Rasulullah, cintailah bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasaku. Cintailah bahasa Arab. Bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Cintailah bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa di dalam surga. Ini kita semua nanti insya Allah yang ada di masjid ini masuk surga semua. Amin. Dan nanti di dalam surga semuanya kita bahasa Arab. Di dalam kubur pun bahasa Arab. Ketika kita ditanya, ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang salat, maka di alam kubur dia akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam kubur. Walaupun diturunkan dalam bahasa Arab, juara MTQ-nya tidak mesti orang-orang Arab. Malah juara MTQ internasional yang dilaksanakan di beberapa negara, juaranya tidak mesti orang Arab. Tercatat dalam beberapa orang dari Aceh. Misalnya,
Ada saudara kita dulu M. Yanis Yahya. Ini Abi kalau salah dibetulkan Abi. Berasal dari Lamno. Beliau adalah juara favorit ketika MTQ internasional di Qatar. Ada Haji Muhammad Akhir. Beliau juga ikut MTQ internasional di Mekah. Ada Ustadz Haji Hamli Yunus dan Hajah Syarifah Rahmah. Pernah juga menjuarai MTQ di tingkat internasional di Bangkok. Ada rekan kita Takdir Feriza yang dari Aceh Besar juara 1 MTQ internasional di Turki. Dan ada juga Ustadz Haji Muhammad Iqbal Hasan mengikuti MTQ internasional di Iran. Baru-baru ini ada juga ananda kita Adila Latifah, juara internasional antar bangsa dunia Melayu, dunia Islam, sebagai juara 1 dari provinsi Aceh. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Oleh sebab itu pada malam ini, marilah kita lihat dan kita kaji kembali fungsi Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhan, yakni Al-Quran, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dadamu, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dari beberapa ayat ini dapat kita lihat bahwa pertama, Al-Quran adalah sebagai mau'idah, nasihat bagi kita. Al-Quran berisi pengajaran dan pesan-pesan spiritual untuk selalu berada di dalam rel kebenaran dengan cara yang santun dan bisa menggugah perasaan. Bahasanya demikian indah dan sangat mempesona. Redaksinya amat teliti. Mutiara pesan-pesannya demikian agung, telah mengantarkan kalbu masyarakat ditemui dengan decak kagum yang sangat mulia. Menurut orientalis H.R. Gibbs, tidak ada seorang pun dalam 1500 tahun ini yang telah memainkan alat bernada nyaring yang demikian mampu dan berani dan demikian luas getaran jiwa yang diakibatnya seperti Al-Quran yang dibacakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini pemberi nasihat kepada kita. Ada dua pemberi nasihat. Satu bisa berbicara, yakni Al-Quran. Yang kedua diam, tidak ngomong dan kaku, yakni maun. Al-Quran akan berbicara kepada kita. Apabila kita ambil, kita baca dan mentadabur isi Al-Quran, semakin banyak kita baca, semakin banyak dinasehati kita, semakin banyak dituntun persoalan-persoalan di dalam hidup. Ketika Saichiro Honda membuat dan merakit Honda, ketika dijual, lalu diserahkan bukunya, buku petunjuk tentang pemakaian Honda. Ketika mau pagi-pagi, mau jalan dihidupkan, dilihat olinya, diganti minyaknya, dirawat dan diservis dalam jangka tertentu. Demikian juga lebih dahuluan Allah. Ketika menciptakan manusia, Allah membuat buku petunjuk untuk merawat manusia, merawat bumi, pedoman hidup, dan berisi nasihat-nasihat dalam kehidupan. Orang yang selalu berpegang teguh kepada Al-Quran, hidupnya akan nyaman dan selamat. Orang yang tidak lagi berpedoman, orang itu akan rusak. Seperti anak-anak muda tidak lagi merawat Hondanya dengan buku petunjuk, dipatahkan kaca spionnya, dibuang lampu sennya, dipotong knalpotnya, maka Honda itu akan menjadi rusak dan dia tidak akan berada di rel kebenaran. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, kita lihat nasihat Al-Quran tentang apa yang kita alami sekarang ini, yakni tentang penyakit corona yang sedang mewabah di seluruh dunia. Al-Quran memberi tuntunan, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang
kecuali atas izin Allah. Penyakit corona yang mewabah ini semuanya atas izin Allah. Yang kedua, kita melihat banyak para pendapat bahwa itu adalah rekayasa dari orang-orang Cina di Wuhan untuk menyebarkan ke seluruh dunia. Allah pun menjawab dalam Al-Quran, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin." Dan siapa saja dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka itu disebabkan oleh perbuatan tangan manusia itu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran Surah Asy-Syura ayat 30. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, musibah yang sedang kita alami sekarang ini, Al-Quran juga menyampaikan sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Maha benar Allah dengan firman-Nya di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Akan kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran Allah pada diri mereka sendiri, wa fi anfusihim, pada diri mereka dan pada seluruh ufuk dunia, dan pada diri mereka sendiri, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga terang bagi mereka bahwa Al-Quran ini benar. Di Amerika ada sebuah papan baliho besar bertuliskan dalam bahasa Inggris yang isinya, dalam menghadapi wabah COVID Corona ini, hendaklah berpegang teguh ikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Jerman, di Inggris, azan sudah mulai dikumandangkan secara kuat karena Allah sudah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya fil afaqi, pada seluruh ufuk, wa fi anfusihim, dan juga pada diri mereka. Lihatlah pemimpin-pemimpin dunia saat ini, mereka kewalahan menghadapi COVID-19 ini. Mereka harus memutar otak. Kita tidak menyangka negara sebesar Tiongkok, negara sebesar Amerika Serikat, Spanyol, Inggris, dan juga Perancis, mereka itu kedaulatannya hampir runtuh. Ekonomi kapitalisnya menjadi kacau balau hanya dengan satu virus kecil yang diciptakan oleh Allah dan disebarkan, walaupun itu berupa rekayasa manusia. Oleh sebab itu, sidang jamaah yang mulia, kita ketahui bahwa musibah ini juga sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, kita lihat fungsi Al-Quran berikutnya. Al-Quran adalah obat. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran, sesuatu yang menjadi obat, penawar, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran penyakit yang ada di dalam dada. Al-Quran adalah obat penyakit yang ada di dalam dada. Al-Quran obat penyakit hati, obat penyakit sombong, obat penyakit syirik, penyakit kikir, dan juga obat penyakit muntaber. Ada penyakit muntaber, artinya munafik tapi berhasil. Maka dengan Al-Quran itu akan diobati. Kalau ada orang yang temamong setan, bacakan Al-Quran dan ruqyah, obatnya adalah Al-Quran. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 69, Allah menyampaikan bahwa ada juga obat minuman dari surat An-Nahl ini. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Pada perut lebah itu keluar minuman madu, obat bagi manusia, bermacam-macam warnanya. Maka kalau kita mau stamina kuat, minum madu. Kalau batuk, minum madu campur dengan jeruk nipis. Kalau nggak enak badan, minum madu dengan telur. Ada obat untuk kesehatan jiwa, namanya STMJ, susu telur madu jahe. Kalau minum itu insya Allah kita akan sehat.
Malah ada obat batuk Cina. Itu malah komposisinya lebih banyak madu. Obat dari Al-Quran dicampur dengan sari buah. Nama obat batuknya yang Sengpe Paman Hita Cing Hongkong. Itu obat batuk Cina. Bisa untuk resepnya dari Al-Quran. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Terakhir, Al-Quran adalah sebagai rahmah dan kasih sayang. Mari sama-sama dengan kehadiran Al-Quran yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, kita sambut dengan sukacita dan tangan yang terbuka. Hanyalah manusia yang cerdas, mental dan sosialnya yang cerdas. Orang-orang ini yang penuh dengan etika, menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan solusi dalam semua masalah yang dialami dalam kehidupan. Lalu memohon kepada Allah agar gerak langkah kita ditentukan oleh cahaya firman-Nya. Insya Allah hidup kita akan lebih indah dan lebih terarah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Allah kita berserah diri dan mohon ampun. Kepada Bapak Ibu kami mohon diperbanyak maaf. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما محمد إلا رسول قد خلت من الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum ahli dan ukti. Selesai sudah saya mengeksplor ceramah 17 Ramadan Nuzulul Quran tepatnya untuk malam ini. Jadi singkat kata ikutin terus channel ini ya, channel Danat. Ya jangan lupa ya di subscribe dan ditekan tombol loncengnya. Gratis loh subscribe-nya. Tolong di subscribe ya. Oke, assalamualaikum.